Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abed Nego Jonathan dengan NIM 145211017. Saya Nizar Afradias dengan NIM 145211023. Saya Satrio Budi dengan NIM 145211026. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan kami yang berjudul Pengaplikasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di kawasan Pelabuhan Patimban. Pelabuhan Patimban sendiri merupakan pelabuhan yang melayani muatan-muatan peti kemas dan kendaraan bermotor. Pelabuhan ini akan membantu Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mengalami peningkatan volume ekspor-impor. Kawasan Pelabuhan Patimban akan dibangun di atas lahan seluas 369 hektar dan diperkirakan membutuhkan sekitar 90 megawatt pasokan listrik. Mengapa perlu menggunakan pembangkit listrik energi terbarukan? Mengacu pada Peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016, Pasal 19 Ayat 2, Pemerintahan Republik Indonesia mendorong pengelola pelabuhan untuk segera beralih ke Ekoport. Ekoport sendiri merupakan pelabuhan yang berwawasan lingkungan serta mencegah pencemaran. Salah satu upaya untuk mencapai pelabuhan dengan sistem Ekoport adalah dengan menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi dari pelabuhan tersebut. Untuk menganalisis pembangkit listrik energi terbarukan yang cocok diaplikasikan di kawasan Pelabuhan Patimban, diperlukan analisis kondisi lingkungan terlebih dahulu. Berikut adalah analisis kondisi lingkungan kawasan Pelabuhan Patimban, dilansir dari WeatherSpark. Kawasan Pelabuhan Patimban memiliki radiasi surya dengan rentang 4,3 sampai 6,5 kWh sepanjang tahun dengan rata-rata radiasi surya 4,8 kWh serta kecepatan angin dengan rentang 7,4 sampai 11,3 knot per hour. Berdasarkan Yola tahun 2020, ketinggian gelombang laut rata-rata 0,5 meter, dan perkiraan timbulan sampah di Pelabuhan Patimban dapat mencapai 17.478 kg per harinya. Timbulan sampah ini didasarkan dari Pelabuhan Tanjung Prak, mencapai 17.478 kg per hari pada 2019. Setelah melakukan analisis kondisi lingkungan, dilakukan kembali analisis potensi pembangkit listrik energi terbarukan. Yang pertama adalah potensi pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dengan radiasi matahari rata-rata 4,8 kWh, PLTS terapung menjadi opsi yang baik untuk membantu memenuhi kebutuhan energi listrik Pelabuhan Patimban. PLTS terapung dapat dibangun di perairan dangkal di wilayah Patimban. Panel fotovoltaik dapat mengkonversi energi dari radiasi sinar matahari menjadi energi listrik dengan arus searah atau DC. Arus searah ini dapat dikonversi menjadi arus bolak-balik AC oleh inverter agar dapat dialirkan dan digunakan untuk keperluan pelabuhan. Energi listrik dari PLTS juga dapat disimpan dalam baterai. Penentuan jenis solar PV. Penentuan jenis solar PV merupakan hal yang paling penting untuk mengefektifkan PLTS terapung yang dirancang. Kami sudah menganalisis 5 jenis solar PV, yaitu monokristalin silikon solar panel, polikristalin silikon solar panel, amorphous thin film solar panel, copper indium gallium selenide, dan cadmium telluride. Dengan hasil kesimpulan monokristalin fotovoltaik dijadikan opsi untuk pembangunan PLTS terapung di Patimban, karena merupakan jenis panel yang mudah didapatkan dan efisien relatif lebih tinggi daripada jenis panel lain. Potensi PLTGL di Patimban. Pembangkit listrik selanjutnya yang berpotensi untuk diterapkan di kawasan Patimban adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut menjadi salah satu opsi pembangkit listrik alternatif kawasan Patimban karena terletak pada daerah perairan. Tinggi gelombang laut rata-rata kawasan Pelabuhan Patimban sekitar 0,5 meter. PLTGL bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik yang berasal dari gelombang laut untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan turbin kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Dengan asumsi periode gelombang laut 1,824 detik, daya yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut di kawasan Patimban adalah sebesar 0,6739 MW.
Pembangkit listrik selanjutnya yang berpotensi untuk diterapkan di kawasan Patimban adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu menjadi salah satu opsi untuk membantu memenuhi kebutuhan energi di Pelabuhan Patimban. Tipe turbin vertikal menjadi opsi terbaik untuk memanfaatkan kecepatan angin di Patimban yang berkisar di antara 7,4 sampai 11,3 kph. Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan kecepatan angin untuk memutar generator untuk menghasilkan energi listrik dengan arus bolak-balik atau AC. Arus AC ini perlu distabilkan agar frekuensi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Arus AC juga dapat dikonversi menjadi arus DC agar energi listrik dapat disimpan di dalam baterai. Dengan kecepatan angin di wilayah Patimban dengan turbin bilah berdiameter 15 meter dapat menghasilkan 0,15 megawatt peak. Pembangkit listrik terakhir yang berpotensi untuk diterapkan di kawasan Patimban adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah menjadi salah satu opsi untuk membantu memenuhi kebutuhan salah satu penghasil timbulan sampah yang tinggi. Diperkirakan sekitar 17.478 kg per hari timbulan sampah yang akan dihasilkan Pelabuhan Patimban. Pembangkit listrik tenaga sampah bertipe insinerasi merupakan tipe yang cocok untuk wilayah Pelabuhan Patimban. Pembangkit listrik tenaga sampah menggunakan panas dari pembakaran sampah untuk menguapkan air yang uapnya digunakan untuk memutar turbin. Energi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 1,24 megawatt per 10 ton sampah kering. Berikut adalah tabulasi dari kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut, tenaga bayu, dan tenaga sampah. Dari tabel tersebut, kami menyimpulkan pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit listrik yang paling berpotensi dan memiliki keunggulan dari segi lingkungan dan kestabilan daya yang dihasilkan. Hasil dan analisis untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung. Berikut adalah tabulasi dari spesifikasi dari solar panel dan PLTS yang akan dibangun. Dengan panel berkapasitas 550 watt dan berjumlah 283.000 panel, panel-panel ini dapat menghasilkan daya sebesar 33,2 megawatt peak. Daya tersebut belum termasuk konversi energi. Berikut adalah proses konversi energi PLTS terapung. Radiasi matahari yang diterima oleh panel solar PV diubah menjadi daya dengan tegangan berjenis DC yang kemudian dialirkan ke controller. Di dalam controller, daya yang diterima akan dialirkan menjadi 3 jalur dengan efisiensi daya sekitar 80%, sehingga daya yang dikeluarkan controller sebesar 26,7 megawatt. Jalur pertama disimpan dalam bentuk tegangan DC dalam DC load, jalur kedua dialirkan ke baterai untuk disimpan dayanya, dan jalur ketiga dialirkan ke inverter dengan efisiensi 98,8% untuk diubah menjadi tegangan AC yang kemudian dapat digunakan sebagai pasokan energi listrik untuk kawasan Pelabuhan Patimban. Daya yang dikeluarkan oleh inverter atau daya final sekitar 26,3 megawatt peak. Berikut adalah hasil dan analisis untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat tabel komposisi sampah dan di kanan terdapat nilai kalor dari sampah. Daya aktual yang dapat dihasilkan sekitar 1,24 megawatt per 10 ton berat sampah kering dengan asumsi total efisiensi seluruh proses sebesar 40%. Berikut adalah proses konversi energi pembangkit listrik tenaga sampah. Sampah yang sudah dikumpulkan dibakar menggunakan insenerator menghasilkan panas, gas, dan residu. Residu dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan daur ulang, dilakukan pemurnian zat berbahaya dari gas sebelum dialirkan ke turbin gas. Gas bebas zat berbahaya dan panas yang dihasilkan kemudian dialirkan ke turbin untuk digenerasi menjadi listrik alternatif. Nah, setelah melakukan analisis terhadap pembangkit listrik tenaga surya terapung dan pembangkit listrik tenaga sampah, kami juga melakukan kedua rancangan pembangunan kedua pembangkit listrik tersebut di dalam plot plan sederhana. Warna biru di sini menggambarkan area PLTS terapung dengan luas sekitar 73
73,6 hektar, warna kuning menggambarkan jalur nelayan, warna hijau menggambarkan jalur maintenance, dan total dari jalur nelayan dan jalur maintenance sekitar 10 hektar. Dan yang terakhir adalah warna ungu yang menggambarkan pembangkit listrik tenaga sampah dengan sekitar 764,21 meter kuadrat. Berikut merupakan capital expenditure dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung. Total biaya capex mencapai 80,2 juta US dollar. Selanjutnya, ini merupakan capital expenditure dari pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Total biaya untuk pembangunan mencapai 27,2 juta US dollar. Yang selanjutnya adalah biaya operasional expenditure untuk pembangkit listrik tenaga sampah dan pembangkit listrik tenaga surya. Untuk pembangkit listrik tenaga sampah, biaya OPEX-nya mencapai 0,84 juta US dollar, dan untuk pembangkit listrik tenaga surya mencapai 0,6 juta US dollar per tahunnya. Demikian Demikian pemaparan mengenai laporan rancangan pengaplikasian pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga sampah di kawasan Pelabuhan Patimban. Melalui riset studi literatur yang kami paparkan, kami yakin bahwa kawasan Pelabuhan Patimban memiliki potensi yang signifikan dalam memanfaatkan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah tersebut. Demikian materi yang kami paparkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.